Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan pejuang skripsi, pejuang penelitian? Semoga sehat walafiat, tetap semangat ya, dan selesaikan sampai akhir penelitian maupun skripsinya, maupun tesis maupun disertasi. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi bersama saya Asnan Wae di channel Asnan Wae. Kali ini kita sedikit sharing ya teman-teman, karena ini masa-masa ujian ya, ujian skripsi ya, ujian tesis maupun disertasi, mungkin ke skripsinya. Jadi perlu kiranya kita bagi tips trik gitu ya, karena kebetulan kemarin mulai minggu-minggu kemarin itu kita juga menguji. Jadi alangkah baiknya kita sharing gimana biar teman-teman itu nggak grogi gitu ya. Kemudian juga teman-teman dapat pertanyaan dan juga gimana cara jawabnya gitu ya. Simak terus sampai akhir ya teman-teman. Baik, sebenarnya ada 3 bidang ya, kalau di ujian skripsi ya, itu ada 3 bidang yang biasanya ditanyakan oleh penguji. Tentu 3 bidang ini seputar skripsinya teman-teman ya, nggak lari dari kemana-mana tuh enggak, tapi tetap ke skripsinya kawan-kawan. 3 bidang itu apa ya? Yang pertama adalah bidang wawasan dan juga teori. Yang kedua itu adalah bidang konten dan metodologi. Yang ketiga adalah tentunya bidang teknik penulisan, bahasa dan juga presentasi teman-teman. Oke ya, baik. Kita kupas satu-satu kawan-kawannya. Yang pertama untuk wawasan dan teori. Nah, apa sih yang biasanya ditanyakan oleh dosen penguji kepada yang teruji tentunya ya, seputar wawasan dan teori. Yang pertama tentu teman-teman harus hafal betul itu judul kawan-kawan ya, jangan sampai luput. Luput itu bahasa apa ya, jangan sampai lepas ini. Coba kadang pertanyaan tak terduga tuh itu, coba sebutkan tanpa melihat itu judul kamu. Nah, sudah kayak gitu tuh hilang, waduh itu jangan. Usahakan teman-teman sudah hafal ya. Karena itu skripsi teman-teman. Nah, dari judul itu biasanya dosen terus nanya, mengapa kamu memilih judul ini? Nah, kayak gitu tuh. Apa pertimbangannya? Tentu apa namanya, jawaban yang teman-teman oh iya Pak, Bu, menurut saya karena ini saya tertarik, karena saya suka judul ini, karena ini kayaknya eye catching gitu ya, karena ini kayaknya apa, di lapangannya mudah dilakukan gitu ya. Gimana itu kira-kira ya, tentu itu jawaban yang menurut diri pribadi itu akan ditolak oleh dosen ya teman-teman, karena itu sifatnya adalah alamiah ya. Pendapat pribadi tolong disingkirkan ya. Itu yang perlu dijawab adalah dengan jawaban yang ilmiah. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya mengambil judul ini itu karena faktanya itu di lapangan seperti ini ya. Kemudian data di lapangan menunjukkan seperti ini. Kemudian penelitian-penelitian terdahulu itu rekomendasinya seperti ini. Jadi itu semua berdasarkan fakta teman-teman ya. Kalau ditanya itu tadi, mengapa kamu memilih judul ini, itu berdasarkan fakta. Jangan fakta dan data, jangan berupa asumsi pribadi. Karena saya senang tuh, waduh, ambiar itu ya. Jadi itu yang biasanya setelah ditanya judulnya apa, kemudian apa, mengapa alasan kamu memilih judul ini, biasanya apa yang selanjutnya ditanya di wawasan dan teori, itu adalah seputar variabel yang ada di judul kawan-kawan. Nah, tentu teman-teman harus tahu betul, meskipun jenisnya apa ya, penelitian kuantitatif, kualitatif ataupun apa, itu variabelnya apa. Biasanya misalnya kayak gini, variabelnya adalah miskonsepsi teman-teman ya. Maka mesti penguji itu nanya, miskonsepsi yang dimaksud miskonsepsi di penelitian kamu itu apa? Tentu teman-teman harus hafal di luar kepala ya, bukan hilang tuh enggak, tetapi hafal di luar kepala tuh sudah dibaca sebelum ujian tentunya. Baik Bapak Ibu, miskonsepsi adalah ini, menurut si ini kayak gini, wah kelihatan smart ya. Kalau sudah kayak gitu tuh penguji pasti yakin bahwa ini betul, anak ini
skripsinya nih dikerjakan sendiri sungguh-sungguh gitu ya, pasti nilainya juga bakalan oke kawan-kawan ya. Baik, itu kira-kira itu ya seputar, judul, seputar alasan memilih judul, seputar variabel yang dimaksud tuh kaitkan dengan teori yang ada itu tadi ya, itu yang ditanyakan di wawasan dan teori. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah bidang, konten dan metodologi. Biasanya ini kalau tadi itu di bab 1 bab 2 ya, teman-teman di wawasan dan teori itu bab 1 dan bab 2, kalau konten dan metodologi itu mulai bab 3 bab 4 bab 5 bab 5. Bab 3-nya itu tentu metodologi ya, itu metode penelitian ya, bukan metodologi, metode penelitian. Jadi kalau misal kuantitatif ditanya, populasinya apa, kemudian sampelnya ini apa, mengapa teknik sampling ini yang dipakai, kemudian teknik, pengumpulan datanya apa, ini untuk mengukur apa, bagaimana ngukurnya. Tentunya teman-teman sudah siapkan itu ya, teknik pengumpulan data ya banyak. "Oh, terima kasih Bapak, Ibu, populasinya ini, sampelnya ini, teknik pengambilan sampelnya ini, kenapa jadi ini, karena ini, menurut si ini." Wah, kelihatan smart ya, teman-teman harus kayak gitu, harus energik menjawabnya ya. Nah, kemudian tentu teknik analisis datanya apa? Kenapa kamu milih ini kok enggak yang ini ya? Teman-teman enggak cuma mengerti tentang satu teknik analisis data saja, tetapi juga sudah membaca-baca referensi yang lain ya, biar nanti teman-teman kalau ditanya ada enggak, kok enggak milih yang ini, itu tahu teman-teman ya. Paling enggak tahu gitu ya. Jangan cuma dijawab enggak tahu. Waduh lupa, wah itu kayak di pengadilan saja ya. Jadi ini skripsi, jadi ujian skripsi jadi ilmiah gitu ya. Teman-teman harus kelihatan smart dari awal gitu ya. Kemudian bab 4 tentu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian kamu apa? Tentu karena ini skripsi kawan-kawan mudah untuk menjawabnya ya. Baik Bapak Ibu, hasil penelitian menunjukkan kayak gini. Waduh. Kemudian pembahasan dikaitkan dengan teori yang sudah ada ataupun penelitian yang relevan yang terdahulu ya. Apakah hasilnya sama? Kalau sama itu cocok berarti, atau hasilnya lain, enggak masalah juga. Kalau hasilnya lain berarti kemungkinan ada faktor X yang misalnya yang mempengaruhi, misalnya, membuat hubungan, membuat efektif gitu ya. Berarti ada faktor lain, enggak masalah. Mungkin ini jadi rekomendasi nantinya kan gitu ya. Cuma, jawablah dengan, teman-teman itu kelihatan memang, menguasai betul ini skripsi teman-teman harus dipertahankan gitu ya. Kemudian, bab 5 tentu, penutup ya, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan jangan cuma naruh hasil penelitian ditaruh di bab 5. Namanya kesimpulan tentu yang simpul, yang ringkas ya teman-teman ya, yang menjawab rumusan, yang menjawab fokus. Jadi kalau rumusan ada 2 berarti nanti di simpulan juga harus ada 2, jangan ada 3. Kalau rumusan cuma ada fokus penelitian cuma 1 berarti juga cuma 1 gitu ya. Itu kalau di simpulan. Kalau di saran, sesuaikan dengan manfaat yang teman-teman tulis di bab 1. Manfaatnya buat siapa yang ditulis? Misalnya buat guru, buat siswa ya kalau di pendidikan, buat sekolah, buat peneliti lain ada 4. Berarti di bab 5 itu di saran itu juga ada 4. Jangan jadi 5, jangan jadi 6. Sesuaikan, sinkronkan gitu ya. Baik, itu untuk bidang kedua. Bidang ketiga apa tadi? Bidang ketiga teknik penulisan dan presentasi ya. Tentu ini dikaitkan dengan pedoman penulisan skripsi yang ada di kampus kawan-kawan. Karena setiap kampus memiliki gaya selingkung atau sistematika atau format yang berbeda-beda. Teman-teman menulis skripsi itu sesuaikan dengan pedoman yang ada di kampus dan tentunya pedoman yang dipakai, yang masih berlaku. Jangan yang sudah bahula, sudah cutting gitu ya, itu dipakai. Nah, sesuaikan dengan yang selalu update ya, teman-teman ya. Tentunya ketika 3 itu bidang itu teman-teman kuasai dan jawab dengan jawaban yang lantang, sopan, semangat gitu ya, pasti nilainya juga akan maksimal nilai skripsinya ya. Tentunya selain persiapan itu non teknisnya teman-teman harus ketika waktu ujian nanti itu usahakan dari rumah itu sudah
moodnya bagus gitu ya. Kemudian pamit sama orang tua minta doa restu gitu ya. Kemudian ketika di ruangan itu penguji datang disapa, senyum gitu ya. LCD semua disiapkan biar nggak keteteran nanti pas ujian nggak bisa terus membiarkan semuanya ya. Semoga sukses ujiannya, dapat nilai maksimal dan lulus dengan predikat yang sangat memuaskan bahkan cum laude. Terima kasih. Salam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.